Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Sania Agustin dengan NIM 134210019 dari kelompok F Praktikum Mekanisasi Pertanian. Nah, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan hasil PPT saya. Itu acara 4 yang berjudul Penilaian Unjuk Kerja Perontok Padi atau TISAT. Nah, selanjutnya ada tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui klasifikasi dan spesifikasi teknik perontok padi. Yang kedua, mengetahui komponen, cara kerja, dan cara pengoperasian alat perontok padi. Dan yang terakhir, mengetahui kemampuan kerja dari perontok padi. Selanjutnya ada alat yang bahan yang akan digunakan pada acara 4 ini, yaitu perontok padi atau piser, padi, voltmeter, stopwatch, timbangan, karung, taciometer, noise supervisor, dan timbangan analitik. Nah, usaha memotong tangkai malai padi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara bilas, banting, digebuk atau dipukul, pedal piser, power piser, dan sebagainya. Dari berbagai cara tersebut, yang banyak digunakan saat ini adalah piser. Menurut sumber tenaga penggeraknya, piser dibagi menjadi dua. Yang pertama pedal piser dan power piser. Nah, di mana pedal piser ini digerakkan oleh tenaga manusia, sedangkan power piser digerakkan oleh tenaga motor atau mesin. Berikut adalah contoh gambar pedal piser dan power piser. Nah, selanjutnya terdapat bagian-bagian utama dan fungsi power piser. Yang pertama, motor penggerak sebagai sumber tenaga. Nah, sumber tenaga ini dapat berupa motor bensin, diesel, motor listrik, kincir angin atau air, dan sebagainya. Yang kedua, terdapat silinder atau drum sebagai tempat untuk memasang gigi paku atau kawat dan blower power. Yang ketiga, terdapat corong pemasukan atau biasa disebut hopper. Nah, yang keempat, terdapat kipas udara atau yang biasa disebut blower. Yang kelima, saringan. Yang keenam, corong pengeluaran utama atau outlet. Yang terakhir, body teaser, yang berfungsi sebagai kerangka utama tempat terpasangnya bagian-bagian atas. Nah, setelah itu, terdapat faktor teknis yang menentukan aspek ekonomi penggunaan alat atau mesin pertanian. Yang pertama, terdapat kapasitas kerja perontokan, kapasitas perontokan, dan efisiensi perontokan. Nah, selanjutnya, faktor teknis tersebut besarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama keadaan teaser dan keadaan bahan atau keadaan padi. Di mana keadaan teaser kita lihat dari lamanya atau barunya teaser tersebut. Setelah itu model apa dan tipe apa teaser tersebut. Lalu pada keadaan padi kita lihat dari varietas padinya, kadar air gabah dan jerami, dan panjang potongan batang jerami termasuk malai. Selanjutnya terdapat istilah-istilah penting dalam menentukan faktor teknis teaser tersebut. Yang pertama, gabah utuh, yaitu gabah yang telah masak dan tidak patah. Yang kedua, gabah rusak, yaitu gabah yang sebagian atau seluruhnya mengalami kerusakan atau kepatahan. Yang ketiga, jerami, yaitu padi beserta tangkai malai yang keluar dari ruang rontok dan telah mengalami perubahan bentuk aslinya. Yang keempat, gabah yang tidak terontok. Yang kelima, gabah tercecer. Yang keenam, gabah campuran. Yang ketujuh, pemurnian gabah. Dan yang terakhir, ada rendemen karena perontokan. Yang terakhir terdapat cara kerja. Yang pertama, mengamati dan mencatat alat perontok padi, menimbang kedua karung berisi padi, menyiapkan dan menghidupkan mesin. Setelah itu melakukan perontokan menggunakan teaser, mencatat waktu yang diperlukan untuk perontokan padi, menampung, mengumpulkan dan menimbang seluruh hasil perontokan, mengambil hasil dari setiap hasil yang keluar dari lubang pengeluaran, menimbang dan memilah sejumlah sampel masing-masing, meliputi gabah utuh, gabah rusak, gabah tidak terontok, dan jerami. Dan yang terakhir, menimbang hasil tilahan dan menghitung kemampuan kerja perontok padi tersebut. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.